Putihnya itu aneh banget. Ditambah di bawah matanya itu hitam banget. Dan sepertinya gue menduga dia menggunakan narkocoy. Sepertinya dia tidak tidur deh. OVT dan dia sepertinya menggunakan sesuatu yang dilarang. Karena hitamnya itu aneh banget. Atau jangan-jangan dia tidak bisa tidur karena sebentar lagi akan ada persidangan. Kemungkinan juga dia sudah Jamila. Chat tuh miskin lagi. Anda yang merekam-rekam ya? Merekam diam-diam ya? Tanpa sepengetahuan ya? Terus diedarkan ya? Siap-siap, Anda bisa kena pasal. Ada pasalnya loh. Pasal 30 tahun 2016 kayaknya deh. Dan itu hukumannya 10 tahun penjara. 10 tahun dan dendanya 800 JT. Semakin ini gak sih? Semakin mengabu-ngabu gak sih? Ya kan? Siapakah jika ada yang dirugikan dia akan bisa dituntut 10 tahun penjara kalau anak-anak udah kelas 3 SD itu ya. Bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Dikata Bang Hotman loh ya. Sebelumnya juga gue udah kasih tahu bahwa ini bisa dilaporin pidana. Karena jelas ada pasalnya di pasal 31 Undang-Undang ITE. Ya, nomor 19/2016. Jelas itu undang-undangnya. Ancaman hukumannya bagi pelaku yang merekam diam-diam itu 10 tahun. Ini nih bisa senjata makan tuan ini ya kan. Masalah dokter Reja ya kan yang melapor ini ya kan. Makanya NM kan nunggu-nunggu sidang dia kan bisa berbalik. Ibarat kata senjata makan tuan ya kan. Nah sekarang Doktip udah menuntut pengeroyokan waktu masalah yang kemarin itu ya kan. SS ini ya kan bisa juga jadi mau dipenjerong karena dia masih penangguhan, masih mau karena mau lebaran ya kan. Kita lihat aja Neti ya kan. Sebagai pengusaha bisa nggak kita cepet untuk dari nol ya, cepet untuk dalam 2 tahun deh gue udah punya duit banyak nih? Bisa. Cara bener? Cara bener nggak bisa. Nggak serius? 20 tahun aja juga nggak bisa Pak. Miliar. Iya, nggak gampang Pak. Untuk membuat uang dari seperak jadi 10 perak aja susah. 10 perak jadi 100 perak aja susah. 100 perak jadi 1000 perak aja susah Pak. Apalagi buat miliar. Saya aja dulu umur 20. Saya mimpi, waktu itu ditanya, umur 20 lah ditanya sama teman-teman. Waktu itu dia tanya, cita-cita lu apa? Saya bilang, gue mau buat duit satu hari 1000 perak. 1000 perak kalau dapat 10.000 perak per hari. Terus 100.000 perak. Terus 1 juta. 1 juta, 10 juta. 10 juta, 100 juta. 100 juta, 1 miliar. Setelah 1 miliar per hari, I stop kan, saya udah bilang gitu. Oke, waktu itu. Iya. Dan itu umur 20 saya bicara, saya bisa achieve dikala saya umur 55, 60. That's 40 years, man. 40 tahun. Jadi kalau orang bilang 2 tahun, kalau dia bukan anak orang kaya, impossible. Impossible. Tapi ada kemungkinan 1% nggak? Dia dapat lotre. Kalau dia untung. Tapi kan dari 1 miliar orang belum tentu ada 1 orang, bos. Kalau pola saya nih, pola saya adalah oke, gue pakai pola flexing ya, dimana gue akan memfleksingkan usaha gue atau memfleksikan apa yang gue dapat dari usaha gue. Itu kan good marketing. Orang-orang akan interest untuk mau tahu datang ke gue sehingga gue bisa leluasa nih untuk dapat cuan dari hasil marketing gue nih. Mungkin nggak dalam 2 tahun? Nggak mungkin. Nggak mungkin, bos. Yang kita ngomong bener ya? Iya, sebab untuk cuan, kalau nggak setengah nipu atau nipu beneran, nggak mungkin, bos. Itu pasti ada unsur penipuan. Pakai SS najis. Yang jadi brand ambasadornya Sela Ular juga nggak akan pakai produknya, guys. Lip liner yang itu. Cuman minta uangnya doang. Enggak, itu ada yang baru. Nggak ada yang mau pakai produk dia. Dianya aja nggak mau pakai produknya sendiri. Yang satu lagi tuh. Apalagi orang lain. Daripada pakai SS Your Makeup, mendingan pakai Wardah, guys.
made in Indonesia, turun temurun dari nenek gue masih perawan sampai nenek gue nikah, sampai nenek gue meninggal masih ada tuh Wardah. Iya dong, Mak. Iya benar. Tuh, the real UMKM atau nggak Viva. Daripada pakai SS yang makeup yang tiap hari amnesia. Nggak ada tuh gue lihat mua pakai SS ular makeup. Nggak ada, kecuali di endorse. Tapi habis itu pasti dibuang tong sampah. Plung. Harusnya si Sela ular lambangnya jangan itu, lambangnya ular gini. Kayak lambang kimia Farma ular melingkar-lingkar, kasih diamond. Ini cuman masukan ya ular, siapa tahu diterima ya kan. Nah babu-babunya tuh dandanin kayak ular, kasihin sisik-sisik gitu, keren. Jadi kalau mau bikin parodi tentang gua tuh ulernya tuh harus ditonjolin, nggak bisa kalau tonjol ulernya. Sama baju-bajunya tuh harusnya kasih gambar ular di bordir. Karena ular tuh udah identik sama Sela ular. Seorang TikToker bernama Val mengungkap bahwa akhir-akhir ini mata Reza Gledis tampak lebih hitam dibanding hari-hari biasanya. Val mengungkap warna hitamnya tampak tidak wajar, seperti memakai sesuatu yang terlarang atau narkoboy. Val menduga bahwa Reza Gledis tampaknya mulai ketakutan karena sebentar lagi persidangan Nikita Mirzani soal kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gledis akan digelar. Banyak yang menanti persidangan itu dilangsungkan karena publik meyakini bahwa kebobrokan Reza Gledis dan para mafia skincare akan terbongkar di persidangan. Tak hanya itu, praktisi hukum Sunan Kalijaga dan Hotman Paris juga mengungkap bahwa Nikita Mirzani akan menang di pengadilan karena bukti yang dimiliki Reza Gledis untuk menjerat Nikita Mirzani dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Diketahui, Reza Gledis melaporkan Nikita Mirzani menggunakan bukti rekaman percakapan telepon yang direkam secara diam-diam, dan rekaman tersebut kini telah tersebar luas di media sosial, di mana menurut Sunan Kalijaga, tindakan Reza Gledis justru dianggap melanggar hukum dan dapat dijerat pidana dengan ancaman penjara 10 tahun dan denda 800 juta rupiah. Jadi, bukti yang dimiliki Reza Gledis justru dapat menjadi bumerang yang akan membuat dirinya dipenjara. Belum lagi soal kecurigaan dari sikap Reza Gledis yang rela memberi uang kepada Nikita Mirzani sebanyak 4 miliar agar Nikita Mirzani berhenti membongkar produk Reza Gledis yang mengandung bahan berbahaya dan melanggar hukum. Menurut para pakar hukum, Reza Gledis juga harus diproses secara hukum atas penjualan produknya yang sudah memakan banyak korban.